Apakah nanti kita bisa menggunakan aplikasi yang sudah dipakai di tahap 1 ataukah harus install lagi? Bagi teman-teman peserta PPG tahap 2 yang telah melakukan pendaftaran dan dinyatakan lulus seleksi administrasi, langkah berikutnya mengikuti seleksi akademik. Untuk bagian alir PPG tahap 2 ini sama teman-teman dengan tahap 1, namun ada sedikit yang berbeda. Jadi setelah nanti teman-teman kemarin itu lulus seleksi administrasi, berikutnya di sini update nomor WA dan update profil. Kemudian teman-teman nanti mencetak kartu peserta ujian sesuai jadwalnya. Selanjutnya di sini teman-teman melakukan instalasi aplikasi Save Exam Browser ya. Inilah aplikasi yang kita gunakan untuk nanti PPG teman-teman. Nah, banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar, yaitu untuk aplikasi Save Exam Browser ini apakah bisa memakai aplikasi yang lama ataukah harus pakai aplikasi yang baru. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terkait tentang aplikasi Save Exam Browser yang harus teman-teman install untuk peserta PPG dalam jabatan tahap 2. Apakah nanti kita bisa menggunakan aplikasi yang sudah dipakai di tahap 1 ataukah harus install lagi? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk teman-teman peserta PPG tahap 2 yang mana setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi ya pada PPG tahap 2, yang mana di sini sudah disampaikan pada saat di tanggal 28 kemarin, di sini juga sudah disampaikan terkait tentang jadwal-jadwalnya ya. Mulai tanggal 9 Mei ini adalah teman-teman bisa melakukan instalasi secara mandiri peserta. Mungkin teman-teman yang sudah mencoba instalasi namun menggunakan aplikasi yang lama itu nggak akan bisa teman-teman. Jadi di sini nanti aplikasi yang akan kita install ini adalah aplikasi yang baru ya. Nah, berikutnya nanti teman-teman mencetak kartu peserta, kemudian untuk simulasi nanti tanggal 22 dan juga untuk seleksi akademik ini adalah nanti tanggal 24, 25 dan juga tanggal 27 teman-teman. Nah, berikutnya di sini nanti teman-teman melakukan instalasi aplikasi di laptop masing-masing. Pastikan teman-teman untuk laptopnya ini memenuhi spesifikasi ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan informasi terbaru dan saya sendiri itu telah mencoba ketika saya menggunakan aplikasi yang lama. Nah, di sini kita untuk mendapatkan aplikasinya dan kita akan membedakan untuk aplikasi yang lama dan yang baru. Kita masuknya ke ppg.kemdikbud.go.id. Jadi baru saja dirilis yaitu tanggal 10 tadi ya, yaitu siang ini untuk aplikasi seleksi akademik PPG yang tahap 2. Nah, di sini sudah disampaikan teman-teman. Ini adalah untuk instalasi sistem ujian seleksi akademik PPG dalam jabatan tahap 2. Ini adalah yang harus dipakai untuk teman-teman peserta seleksi akademik PPG tahap 2. Kalau misalkan teman-teman sudah pernah mencoba menggunakan aplikasi yang lama, yang mana aplikasi yang lama ini adalah aplikasi yang mana di sini teman-teman install sebelumnya. Coba di sini kita cari pada bagian dalam jabatan. Jadi untuk aplikasi yang teman-teman harus install pada saat teman-teman peserta seleksi akademik PPG tahap 2 ini adalah harus menginstal aplikasi yang dirilis tanggal 10 Mei 2022 ya. Nah, berikutnya kalian nggak akan bisa kalau misalkan menggunakan aplikasi yang telah digunakan pada saat teman-teman itu ikut seleksi akademik tahap 1 yang telah dirilis tanggal 2 April kemarin. Nah, meskipun di sini formatnya sama, aplikasinya sama, namun teman-teman nggak akan bisa memakainya. Saya jamin itu karena saya sudah mencoba untuk menginstalnya ya. Nah, jadi teman-teman untuk yang tahap 2, kalian segera masuk dan lakukan instalasi, yaitu untuk mengunduh aplikasinya. Di sini teman-teman bisa masuk ke ppg.kemdikbud.go.id, kemudian klik enter. Kemudian teman-teman pilih pada bagian dalam jabatan ini. Berikutnya di sini pada bagian halaman 1 postingan terbaru dari ppg.kemdikbud.go.id, maka di sini sudah ada yaitu untuk instalasi, perintah melakukan instalasi aplikasi seleksi akademik. Nah, ini adalah instalasi sistem ujian seleksi akademik PPG dalam jabatan berbasis dalam jaringan domisili 2022 untuk yang tahap 2 teman-teman. Nah, ini jadi teman-teman untuk tahap 2 ini adalah harus menggunakan aplikasi yang terbaru ya. Untuk tutorial cara install aplikasi PPG tahap 2 ini sudah saya sematkan di deskripsi atau juga di kartu video ini. Silahkan teman-teman lakukan cek ya teman-teman.
Dan selanjutnya di sini teman-teman bisa cek untuk postingannya memenuhi syarat atau tidak untuk alatnya. Segera lakukan instalasi sekarang sehingga nanti pada saat teman-teman di sini melakukan seleksi akademik, nanti teman-teman tidak akan terkendala ya. Nah ini jadi nanti akan dilakukan uji coba aplikasi. Pastikan teman-teman pada saat tanggal 22 ini sudah memastikan bahwa untuk laptopnya ini sudah memenuhi syarat, HP-nya sudah terinstall aplikasi Zoom dan juga WhatsApp, sudah bergabung dalam grupnya. Yang mana nanti teman-teman bisa bergabungnya adalah setelah teman-teman mencetak kartu peserta ya. Nah ini teman-teman. Nah berikutnya di sini teman-teman harus perhatikan untuk spesifikasi alat yang disiapkan ya untuk menginstal aplikasi seleksi akademik PPG tahap 2 ini. Dalam rangka pelaksanaan pendidikan profesi guru dalam jabatan Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan akan melakukan seleksi akademik PPG tahap 2. Sehubungan dengan itu disampaikan langkah-langkah instalasi sistem seleksi akademik PPG dalam jabatan berbasis dalam jaringan domisili 2022. Yang mana di sini teman-teman persiapkan untuk perangkatnya. Nah ini teman-teman, untuk perangkat yang diperlukan dalam pelaksanaan seleksi akademik ini adalah yang pertama, laptop yang sudah terpasang aplikasi Save Except Browser atau SEP. Nah di sini tutorialnya sudah saya sediakan di deskripsi. Kemudian untuk instalasinya ya, termasuk cara menggunakannya. Kemudian siapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom dan WhatsApp ya. Nah kemudian koneksi internetnya adalah minimal kuota 10 GB. Kalau misalkan teman-teman menggunakan koneksi internet dari tethering HP teman-teman, dan usahakan kalau misalkan ada ini adalah menggunakan WiFi ya, itu akan lebih lancar. Nah di sini untuk spesifikasi laptopnya ini adalah teman-teman siapkan ini minimal layarnya inilah 10 inci ya. Nah ini minimal layarnya 10 inci. Kemudian menggunakan minimal sistem operasi Windows 8 32 bit atau macOS versinya adalah minimal versi 10. Ini macOS itu adalah untuk yang laptop Apple ya teman-teman. Kemudian memiliki minimal RAM 2 GB. Jadi kecepatan itu sangat berpengaruh. Jangan sampai nanti kita gambling ya, yaitu dengan memakai alat yang mungkin kurang memenuhi syarat, kita paksakan, itu nanti kita akan rugi sendiri teman-teman. Jadi pastikan kalau misalkan kita mungkin nggak punya laptop sesuai dengan pengalaman ya, kalau kita nggak punya laptop atau punya laptop tapi spesifikasinya ini kurang memenuhi syarat, bisa mencari pinjaman atau menyewa kalau perlu ya. Kemudian memiliki minimal 10 GB storage ya penyimpanannya. Kemudian dilengkapi audio yang berfungsi dan baik, memiliki baterai yang dalam keadaan baik, berfungsi dan baik, bisa disiapkan charger, itu diperbolehkan. Kemudian HP ini sudah terpasang aplikasi Zoom dan aplikasi WA. Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta teman-teman. Nah ini untuk tutorialnya ini sudah saya berikan lengkap di kartu video ini ya, termasuk cara gabung grup WhatsApp, cara mengubah nama pada aplikasi Zoom dan lain sebagainya. Koneksi internet stabil, pastikan ini kuota internet minimal 10 GB ya. Untuk unduhnya teman-teman bisa klik di sini. Nah ini installnya, tutorialnya saya sediakan di deskripsi. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat ya bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.